Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Kayaknya masih ada yang lesu deh. Kayaknya harus disapa dengan lagu nih. Ibu mau sapa dengan lagu. Hello, 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 apa kabar? Baik, baik. Kita semua begitu. Hello, 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 apa kabar? Baik, baik. Kita semua begitu. Selamat pagi kelompok ini, apa kabar? Baik. Selamat pagi kelompok ini, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, mengawali ini kegiatan pembelajaran kita hari ini di pertemuan ketiga di elemen penanaman. Kita akan mulai mengawalinya dengan berdoa. Kepada ketua kelas, mohon untuk memimpin doa. Silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas, terima kasih karena sudah memimpin doa. Baik, Ibu akan cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir ini? 1, 2, 3. Siapa nih? Ada siapa? Ketua kelas. Oh ya, Faujan ya. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Masih sakit. Oke, di kelompok ini kayaknya masih ada satu nih anaknya Ibu nih. Siapa? Gibran. Kenapa juga Gibran? Ananda Gibran sedang sakit juga, Bu. Oke, sakit. Baik, kita berdoa ya. Semoga teman kita yang tidak hadir hari ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik semuanya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi yang akan Ibu ajarkan pada pertemuan kali ini adalah tentang penanaman bibit tanaman sayur, ya. Penanaman bibit tanaman sayur. Kemudian adapun tujuan dari pembelajaran kita ini adalah di akhir pembelajaran nanti diharapkan anak-anak semuanya mampu melakukan kegiatan penanaman mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penyulaman sesuai komoditas tanaman baik secara konvensional dan atau secara modern, ya. Oke. Kemudian anak-anak semuanya nantinya Ibu juga akan melakukan penilaian, baik penilaian tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari anak-anak semuanya. Oke? Are you ready? Ready. Oke. Baik. Nah, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari di materi pertemuan sebelumnya? Oke, Linda. Baik, tentang persiapan dan media tanaman. Oke, betul sekali tentang media tanam dan persemaian. Kemudian, apa kira-kira nih? Hari ini kan kita mau belajar tentang penanaman, ya. Apa sih hubungan antara media tanam, persemaian dengan penanaman yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Oke, silakan Fatimah. Baik, media tanam baik adalah media tanam yang kaya akan bahan organik sehingga akan menyuburkan tanaman yang akan ditanam. Betul sekali ya. Baik. Nah, jadi memang ada korelasi yang positif ya tentang pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan media tanam, terkait dengan persemaian, dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Bahwa sesungguhnya ya anak-anak semuanya,
tanaman yang sehat itu berasal dari bibit yang sehat pula. Oke, sekarang ibu mau tahu nih ya. Nah, oke, siapa sih di antara adik-adik ini yang pernah menanam tanaman sayur? Wah, banyak ya. Coba Adrian. Tomat. Pernah menanam tomat. Gufron. Pernah menanam bayam, Ibu. Oke, Uswatun. Pernah menanam kangkung. Pernah menanam kangkung. Nah, kira-kira jenis-jenis tanaman itu, kira-kira kenapa ya cocok ditanam di tempat kita ini? Hah? Kenapa? Iya, Fatima. Bisa, kan tadi ada bayam, Bu. Iya. Jadi bayam merupakan salah satu tumbuhan yang cepat tumbuh, Oke. juga mudah beradaptasi di berbagai kondisi lingkungan. Betul sekali ya. Nah, anak-anak semuanya, itu tadi. Kemudian yang berikutnya, komoditas sayuran apa itu sudah kita bahas. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sih bagaimana cara memilih bibit tanaman sayur yang berkualitas? Oke, Ayi. Bebas penyakit atau hama, Bu. Bebas penyakit atau hama. Rizka. Hah? Akarnya banyak. Terus siapa lagi? Oke. Bulan. Kenapa? Batangnya tegak. Batangnya tegak. Wah, kayaknya ndak perlu belajar deh ya untuk materi penanaman. Semuanya kayaknya udah paham gak sih? Iya. Oke, tapi kita perlu pendalaman ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, adik-adik, ibu berharap semuanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan semaksimal mungkin, berpartisipasi secara aktif ya. Yakin dan percayalah bahwa setiap kebaikan termasuk belajar ini yang kita lakukan akan berbuah kebaikan ya. Pasti ada manfaatnya. Seenggaknya kita tahu bagaimana tanaman itu tumbuh, bagaimana tanaman ini berbuah. Kita nggak langsung memakannya yang sudah tersedia di meja makan, ya nggak ya? Ya, tiba-tiba buah-buahan kita makan enak. Kita nggak tahu gimana datangnya buah itu. Gimana sih datangnya sayur kangkung yang sudah ditumis, ya kan? Iya ya. Jadi kita akan mempelajari itu hari ini anak-anak semuanya. Nah, kemudian oke. Sebelum ibu masuk ke materi inti kita pada hari ini terkait materi penanaman, ibu mau cek konsentrasinya dulu ya. Oke. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, sudah siap sekali sepertinya untuk belajar anak-anak semuanya. Baik, ada beberapa poin yang akan kita bahas hari ini ya. Nanti ada apa itu penanaman, kemudian kriteria bibit siap tanam, teknik penanaman bibit tanaman sayur, dan penyulaman. Nah, coba kita kupas apa yang dimaksud itu tadi. Penanaman itu adalah memindahkan bibit tanaman ya, baik itu sayur karena kita sedang belajar sayur ya, memindahkan bibit tanaman sayur ya dari persemaian ke lahan atau ke polybag atau ke wadah ya, atau ke polybag atau ke wadah yang telah disediakan ya, untuk kemudian agar memudahkan kita untuk melakukan perawatan. Kalau di persemaian dia numpuk, tidak kuat, terlalu kecil mungkin polybagnya, jadi perlu dilakukan penanaman, pindah tanam ya. Nah, kemudian apa sih tujuan penanaman itu? Ngapain aja sih dia tuh ya? Oke. Jadi mengatur tanaman sesuai jarak tanamnya sehingga tumbuh dan berkembang dengan lingkungan yang optimal ya. Kemudian mempermudah melakukan perawatan seperti yang ibu jelaskan tadi. Lalu bagaimana cara penanaman? Ibu tanya, pernah enggak anak-anak melihat ada tanaman di suatu lahan itu isinya cabai semua? Pernah enggak? Pernah ya? Nah, pernah enggak melihat di dalam lahan itu, satu lahan itu ada tanaman sawinya, ada bawangnya? Pernah enggak? Nah, betul. Ternyata adik-adik, nah yang
hanya cabai tadi itu saja, itu dikenal dengan penanaman dengan istilahnya monokultur atau satu jenis tanaman, ya. Ya, ini seperti yang digambar, ini cabai semuanya isinya. Nah, sedangkan yang tumpang sari itu istilahnya adalah komoditas di dalam satu lahan itu terdiri dari lebih dari satu jenis tanaman. Nah, kalau yang digambar ini contohnya ini adalah sawi dan daun bawang. Nah, jelas sekali jenis tanaman yang bisa dikombinasikan ini, diselang-seling ini atau ditumpang sarikan ini juga sama-sama saling membutuhkan mereka ya. Oke, harus yang cocok gitu ya. Oke, berikutnya, nah kita akan mempelajari tentang kriteria bibit siap tanam. Jadi, bibit yang sehat itu berasal dari benih yang sehat, ya. Harus dia sehat, harus dia varietas yang bagus, berasal dari benih yang bersertifikat kalau bisa ya, begitu. Kemudian, nah apa sih kriteria bibit yang siap pindah tanam? Nah ini seperti ini bibit. Kira-kira apa sih kriterianya? Nanti kalian akan praktekkan. Yang pertama, jumlah daunnya minimal 3-5 helai. Nanti dilihat ya. Bibit yang tersedia itu ada enggak yang jumlah daunnya 3-5 helai. Nah, kemudian batang tanaman tumbuh tegak dan tidak patah. Tegak. Pokoknya dia itu kuat, begitu ya. Tidak loyo gitu ya. Masa dia sudah loyo sebelum berperang? Nah, kemudian daunnya berwarna hijau mengkilat. Ya, daunnya berwarna hijau, tidak ada kuning-kuningnya. Karena warna hijau yang mengkilat itu menandakan kandungan klorofilnya banyak. Klorofilnya banyak, sehingga proses metabolisme yang terjadi di dalam tanaman itu berhasil, sukses atau optimal, ya. Kemudian berikutnya adalah tidak cacat dan terhindar dari serangan hama dan penyakit. Jelas sekali, ya. Kita sudah pindah, belum kita pindah dia sudah sakit. Bagaimana dia kuat menahan cobaan, ya? Dia harus kuat menahan cobaan ya. Kemudian umur bibit cukup, betul. Tidak boleh terlalu tua dan tidak boleh terlalu muda. Agar kenapa? Nanti tidak mudah stres, bisa mudah beradaptasi di tempat lingkungan yang baru, ya. Kalau terlalu tua dan terlalu muda nanti dipindah dari sini ke tempat yang baru, belum sore sudah aduh capek dia ya. Nah, gitu. Baru datang hujan sudah demam dianya. Ah, seperti itu kira-kiranya ya analoginya ya, anak-anak semuanya. Baik, yang berikutnya, nah, di samping ada bibit tanaman yang sehat, ada juga bibit tanaman yang tidak sehat. Ini harus kita kenali juga. Yang pertama, dia mengalami etiolasi. Etiolasi itu sama dengan kutilang, kurus tinggi langsing. Nah, jadi dia tanaman yang kurus tinggi langsing disebabkan karena kurangnya cahaya matahari, ya. Jadi dia kurus tinggi langsing. Hati-hati loh, ada yang kutilang. Kemudian terkena penyakit roboh. Ini biasanya atau dumping off istilahnya disebabkan oleh jamur, ya. Kemudian jumlah daunnya sedikit karena dimakan hama. Ya iya, nanti proses fotosintesisnya nggak berjalan dengan baik karena daunnya sudah habis. Kemudian pertumbuhan batang kerdil atau pendek ya. Selanjutnya warna daun menguning ya. Nah, berikutnya teknik pengambilan. Nah, ini tergantung dari jenis tanamannya juga dan tergantung dari tempat persemaian. Ada yang cara dicabut. Kalau misalnya kita semainya langsung di lahan, itu dia dicabut. Kemudian kalau dengan cara diputar, itu kalau misalnya kita pakai polybag. Kalau ini kita kan pakai daunan gitu ya. Kemarin waktu kita praktek yang ini nanti tinggal dibuka saja daunnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyulaman. Penyulaman ini adalah kegiatan mengganti tanaman yang rusak atau tidak normal atau mati setelah kita tanam. Biasanya kegiatan penyulaman ini kita lakukan 1 minggu setelah tanam, ya. Kenapa sih Bu harus 1 minggu? Iya, karena kita membutuhkan tanaman yang nanti pertumbuhannya seragam.
Biar pada saat panen itu sama-sama, begitu sama-sama dipanen, sama-sama pertumbuhannya, sama-sama berbuah, berbunga, berbuahnya. Oke, paham sampai di sini? Oke, itu materi pengantar untuk hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Ada yang bertanya? Iya, silakan Linda. Mengapa umur bibit tanam sayur yang akan dipindah harus dengan umur yang cukup? Iya, kenapa umurnya harus cukup? Itu tadi yang Ibu jelaskan, bahwa tidak boleh terlalu tua dan tidak boleh terlalu muda, agar dia tidak gampang stres, mudah beradaptasi ketika dipindah tanam, jadi tidak mudah mati, begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Iya. Mengapa bibit tanaman yang dipindah tanam harus dengan tanahnya? Oh iya, betul. Mengapa harus dengan tanahnya? Karena kalau tidak dengan tanahnya ya, yang pertama kenapa harus dengan tanahnya? Agar dia cepat beradaptasi ya. Nutrisinya dia tetap tersedia di sini Adik-adik. Tetap tersedia. Kemudian berikutnya itu tidak menyebabkan tanaman stres. Itu ya. Baik. Nah, untuk menguatkan pemahaman anak-anak semuanya, Ibu akan memutar video ya. Ada video yang akan Ibu putar. Yang pas untuk cabai. Di video kali ini saya akan membahas cara menanam cabai di dalam polybag dengan cara paling mudah dan sederhana dari awal penanaman sampai usia 1 bulan lebih teman-teman. Jadi saya akan berbagi pengalaman cara menanamnya seperti apa, pupuk apa yang saya gunakan, cara potong pucuk, dan sekaligus saya akan membahas beberapa hal penting cara perawatan cabai ini teman-teman. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita semai benih cabainya terlebih dahulu. Terus ketika semai cabai ini sudah usia kurang lebih 1 bulanan, langkah selanjutnya kita segera siapkan media tanam teman-teman. Media tanam yang saya racik ini terdiri dari campuran tanah, sekam mentah yang sudah laku atau sekam yang sudah lama, humus akar bambu, daun bambu yang sudah laku, dan ditambah sedikit abu dari daun bambu bakar. Terus untuk ukuran polybag yang saya gunakan untuk menanam cabai ini yaitu 40 x 40 dan diisi dengan media tanam hampir penuh seperti ini teman-teman. Terus selanjutnya setelah media tanamnya kita persiapkan seperti ini, sekarang kita pindahkan hasil semai yang sudah usia kurang lebih 1 bulanan ini teman-teman. Oh iya, berhubung semaian cabainya tidak menggunakan tray semai atau tidak menggunakan polybag kecil, jadi cara memindahkannya itu bisa dicabut atau bisa juga diambil sama media semainya seperti ini. Tujuan diambil sama media semainya agar akar-akarnya itu tidak banyak yang putus, dan ketika kita pindah ke dalam polybag atau ke dalam pot itu tidak terlalu stres teman-teman. Sekarang kita lanjut cara menanam ke dalam polybag ini. Cara paling mudah yang sering saya lakukan, cukup ditaruh di atas media tanamnya, lalu ditimbun dengan media tanam dengan cara mengambil media tanam di sekelilingnya. Dan menimbunnya itu usahakan mendekati daun buah paling bawah teman-teman. Jadi menimbunnya itu jangan hanya bagian akarnya saja, tapi usahakan bagian pohonnya juga itu sedikit ikut tertimbun. Saya kasih contoh sekali lagi. Pertama-tama kita taruh bibitnya di atas media tanam, lalu kita timbun, dan kalaupun sudah tidak ada daun buah paling bawah, itu dicontohin ya, dilihat ya. Dekat bekas daun buah teman-teman. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Pertama-tama kita gali media tanamnya sedikit, sekitar 5 cm, lalu kita masukin bibit ke dalam lubang dan kita timbun kembali seperti ini. Dan tetap menimbunnya itu mengambil media tanam di sekelilingnya teman-teman, agar sedikit ada gundukan di pangkal tanamannya seperti ini. Tujuan dibikin gundukan seperti ini ketika menanam cabai di dalam polybag atau di dalam pot yang airnya lambat terbuang ke bawah, itu ketika habis hujan air tidak terlalu lama mengendap di bagian akarnya atau bagian pangkal tanamannya teman-teman. Selanjutnya setelah melakukan penanaman, yang pertama kalau media tanam yang kita gunakan itu kering, usahakan lakukan penyiraman. Terus yang kedua, agar tanamannya tidak mudah miring atau tidak mudah roboh akibat angin kencang atau hujan deras, saya pasang penyangga atau penopang seperti ini teman-teman. Dan setelah usia 5 hari. Oke,
Itu yang sampai di kegiatan penanaman ya. Oke, itu tadi mulai dari mengambil bibitnya ya. Mengambil bibitnya dengan cara seperti apa tadi agar tidak terpisahkan dengan tanahnya? Iya, tidak terpisah dengan tanahnya, kemudian dibuat lubang tanam, dimasukin ke lubang tanamnya seperti itu. Kemudian adik-adik, nah selanjutnya adalah ibu akan membagikan LKPD. Nah, berdasarkan materi yang telah ibu ajarkan dan penguatan pemahaman materi tadi melalui video yang telah diputar, ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik terkait dengan membuat rancangan kegiatan penanaman atau proyek penanaman ya. Ibu akan bagikan ya. Ini untuk kelompok yang ini. Oke. Baik. Nah, tugasnya adalah nanti oleh masing-masing kelompok ini akan menyusun langkah-langkah dalam pelaksanaan proyek penanaman ini ya. Tapi sebelum itu di sini ada tersedia 2 komoditas tanaman sayur. Ada 2 bibit tanaman sayur, ada yang cabai, ada yang tomat. Ya. Ada yang siapa yang akan menjadi kelompok cabai dan siapa yang akan menjadi kelompok tomat? Oke, yang ini kelompok apa? Oke, cabai. Yang ini kelompok tomat. Oke. Nah, karena yang ini kelompok cabai dan ini kelompok tomat, melalui LKPD yang ibu sudah bagikan tadi, silakan disusun sesuai dengan kebutuhan ya, masing-masing dari bibit tanaman yang berbeda ini ya. Ya, nanti anak-anak akan melihat kebutuhannya apakah sama atau tidak ya. Bagaimana kebutuhan media tanamnya. Di sini sudah kita siapkan, anak-anak sudah siapkan, ada pupuk kandang, ada tanah, ada sekam padi. Nah, apakah harus menggunakan semuanya atau tidak ya? Nah, silakan disusun, didiskusikan bersama untuk tahapan-tahapan dalam melaksanakan proyek penanaman ini. Oke, silakan didiskusikan. Oke. Ya. Oke. Gimana? Ini oke. Kelompok cabai, ya. Ya. Diisi dari atas nanti ya sayangnya. Oke. Oke, gimana kabar? Assalamualaikum. Baik. Oke. Iya. Diurutkan ya rencana tahapan apa yang akan kalian lakukan nanti untuk menyelesaikan proyek ini. Ya. Oke. Ya. Oke, ya disusun dengan baik, Nak. Ya, oke. Oke, yang ini. Oke, tanaman yang akan ditanam. Boleh langsung jawabannya itu sayang, karena ini kolom jawaban kan. Oke, ya, oke, ya, betul sekali. Ya, Nani, Bulan, mau ngusulin apa nanti ke kelompoknya nih? Ya, diskusikan. Oke.
Oke. Ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Oke. Diperhatikan ya, kesesuaian media tanam yang digunakan ya. Ya, Bu. Kesesuaian media tanam yang digunakan dilihat ya, didiskusikan dengan baik ya. Oke. Oke, good job. Good job. Mana sayang? Tomat-tomatnya. Oke. Tambah satu kan dan kelebihan. Kenapa dia Dan? Ya ada ini, Bu. Komposisinya, iya. Oke, rencana pakai komposisi berapa untuk tanaman tomat? 2 banding 1. Ya, apa yang 2? Tanahnya 2. Terus satunya? Oke, atau yang pupuk kandangnya? Oke, sekamnya juga 1. Berarti 2, 1. Oke, good job. Iya, kelompok cabai. Oke. Iya. Rencana media tanam berapa kombinasinya yang digunakan? 1 banding 1 banding 1. 1 banding 1. Yang 1 apa berarti? Satunya tanah, terus 1 pupuk kandang sama sekam. Oke, good job. Oke, siap. Bukan. Ya apa tomat coba ini. Komposisinya 2 banding 1. Iya, betul sekali. Kandangnya. Oke, iya. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan yang akan anak-anak lakukan nanti sesuai kelompoknya dan sesuai komoditasnya ya. Sesuai kelompoknya dan sesuai komoditasnya. Oke. Oke. Terus? Iya. Oke, betul. Good job. Oke. Oke. Iya. Untuk alat bahannya disesuaikan ya dengan sesuai dengan komoditasnya ya, sesuai dengan komoditasnya. Oke. Oke, good job. Sayang, itu ada bukunya jatuh sayang. Tuh bukunya jatuh. Tuh, ibu bantu. Oke, ini nak. Oke. Ya. Jadi ini urutannya, coba boleh ibu lihat. Oke. Campuran tanah. Oke. Oke. Oh ya bagus. Nanti dibasahi dulu ya, dibasahi dengan air ya. Oke. Atau ini kondisional atau gimana? Kondisional atau gimana? Maksudnya kalau udah basah gitu perlu dibasahi lagi atau bagaimana nanti? Anda ya? Dibasahi lagi. Oke, bagus. Ya. Semangat ya. Oke. Bahan jadi tomat kan bukan asam air. Harus kita akan ambil pupuk. Oh ya, ada dibasahi dengan air juga ya? Iya. Oke. Nah, tapi nanti
keharusan atau gimana ya? Kalau misalnya udah bibitnya udah basah atau gimana? Kalau udah basah nggak usah Oh dibasahin. iya, siap. Oke, iya. Oh iya betul. Kita ambil pupuk kandang. Iya betul. Oke, semangat. Kita harus pakai kaos tangan. Oke, iya. Masker. Iya. Iya. Oke, pokoknya dirancang sesuai dengan kebutuhan ya, dirancang sesuai dengan kebutuhan ya, karena nanti itu yang akan anak-anak lakukan gitu ya. Oke, baik ya, sudah, oke siap. Oke siap. Oke. Iya. Oke, baik anak-anak. Iya. Lembar kerja yang sudah Ibu bagikan, sudah ya? Sudah semua? Sudah. Kelompok tanaman tomat sudah? Sudah. Cabai sudah? Oke, good job. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan penanaman, ya. Silakan sesuaikan alat bahan yang digunakan sesuai dengan rencana proyek yang telah anak-anak susun semuanya. Oke? Oke. Siap dieksekusi? Siap. Oke, silakan. Ya, oke. Ya, diambil tanamannya. Oke. Ya. Ini siapa yang kelompok cabai? Oke. Oke. Ya. Oke, ya. Oke. Oke, kalau ini kesulitan tidak apa-apa diturunkan saja, Nak. Ya. Tidak apa-apa diturunkan, dibantu ya di temannya, ya di tempat yang luas itu, ya di sini. Oke, sudah. Oke. Ya. Nanti nanti kalau kekurangan itu bisa di sana dikondisikan. Oke. Baik. Oke. Ya. Silakan langsung. Oke. Sini lagi, Nak. Sini lagi ke sebelah sini. Iya. Oke. Di situ tim tomat, iya. Sini lagi, iya. Oke. Iya, untuk takaran kita tidak menggunakan satuan berat ya, dengan timbangan, tapi kita menggunakan takaran volume ya. Takaran volume. Ya. Oke. Sesuai dengan komposisi yang telah disesuaikan ya. Tilo ala elendak kah? Oke. Oke, pelan-pelan sayang. Pelan-pelan sayang. Oke.
Oke. Oh, hati-hati nak. Oke. Ele akhir. Sana. Oke, good. Ya. Sudah berapa tadi? Dimasukkan sudah? Sudah, oke. Ya, maju lagi. Deh. Ya. Iya. Iya. Oke. Pelan-pelan sayang. Ya. Aja. Ya. Kenapa? Oh iya, ini sayang. Oke. Oke. Kelompok cabai sudah mulai mencampur? Iya. Kelompok tomat, apa kabar? Oke, lagi dicampur, ya. Oke. Iya. Oke. Semangat. Ya, semangat. Diingat ya, langkah-langkah yang sudah disusun tadi. Oke. Semangat. Oke.
Dirapikan lagi sayang. Rapikan lagi. Ya. Samain ya, samain tingginya nanti ya. Samakan tingginya. Oke. Disamakan tingginya sayang. Oke, disamakan. Ya, lipat lagi kalau misalnya nih, ya. Atau tambah lagi tanahnya nih, ya. Boleh? Ya. Pelan-pelan nak. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan nak. Oke. Pelan-pelan. Lima buah apa? Oke, sudah. Oh ya, sudah mulai penanaman. Lima saja. Oke. Kelompok cabai aman? Aman. Langsung. Oke. Fatima, berapa? Sudah dapat berapa? 5? Itu 7. Kalau cukup ininya lanjutkan saja. Oh ya. Cukup, oke, lanjutkan saja. Baik, wow, sudah mulai. Oke. Iya. Oke, ini dirapikan. Iya. Oke. Ya. Ya. Oke. Di tempat sampah. Nanti dibersihkan ya. Oke. Oh iya sayang, silakan. Tomat, gimana kabar tomat? Baik. Oke. Ya. Satu. Cukup. Ya. Dirapikan itu adalah. Oke, good. Iya sayang. Oke, gimana? Coba. Mana? Oke. Ya. Ya. Oke. Oke, semangat. Oke.
Dijajar rapi nak, jajar rapi untuk dipresentasikan nanti ya. Ini juga, oke, ya, oke, Cafi, ini, oke, sudah, ini sayang, iya. Dapat berapa? Oke. Nah, ini dirapikan ke sana ya nanti ya. Oke. Ini dirapikan. Oke. Ini dirapikan lagi kan? Oke. Iya. Iya semua. Iya semua. Ya. Ini diangkat. Oke. Sudah hampir beres ya. Oke. Di front ini rapikan osap. Rapikan. Ya. Oke. Ya. Oke. Bagaimana? Kelompok tomat? Sudah. Iya. Kelompok cabai? Oke. Ini kelompok cabai ada berapa ini? Mana tadi? Ya. Oke, dapat 8 ya. Baik. Silakan. Jika sudah, silakan kembali ke tempat. Ya. Ya. Oke. Ini berapa dapatnya? Tuh ya. Oke. Masih semangat? Masih. Beneran? Benar. Baik. Oke. Anak-anak semuanya good job gitu, bagus sekali. Baik. Lelah? Capek? Capek banget atau capek aja, biasa aja? Biasa aja ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Good job, masih terjaga semangatnya. Baik. Nah, karena sudah berhasil melakukan kegiatan penanaman, ya, karena sudah berhasil melakukan kegiatan penanaman, selanjutnya adalah anak-anak, ibu akan berikan LKPD terkait dengan penanaman, kegiatan penanaman.
Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencampur media tanam, tahapan dalam penanaman, apakah sudah sesuai dengan rencana proyek yang telah disusun sebelumnya? Oke? Ya. Ini ada LKPD-nya. Silakan diisi. Ya. Ini untuk kelompok cabai. Oke, ya. Baik. Oke, tahapannya tadi ya, disesuaikan saja, disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan tadi ya. Kalau misalnya rencananya tadi 2:1 untuk komposisinya ya, Rika, Gufron, tadi mungkin pada saat aplikasinya gitu berapa banding berapa ya? Baik, oke. 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 Ada yang nggak sesuai tadi sama ininya? Ada nggak? Hah? Gufran? Ada nggak ya? Ada yang nggak sesuai dengan tahapan perencanaan ya? Hah? Ada sedikit. Oke, ada sedikit ya. Oke, ada apa? Ada sedikit ya tadi ya. Ya. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi juga. Tapi luar biasa loh kelompok cabai. Ini banyak sekali ininya ya. Terima kasih sudah maksimal gitu. Oke. Halo kelompok tomat. Gimana? Ada kesulitan? Oke. Ada yang ini nggak? Ada yang nggak sesuai dengan rencana nggak tadi? Sudah aman ya? Oke, aman ya. Oke. Nanti jangan lupa nanti setelah ini kita ada kegiatan presentasi ya. Disiapkan timnya. Oke. Timnya ya. Pokoknya nanti diutarakan saja apa yang berbeda dari rencananya dengan pada saat aplikasinya seperti apa ya. Oke, semangat. Oke. 2:1. Oke. Sesuai tadi, sesuai. Karena homogen. Oke. Alam polibah. Oke. Ya. Oke, semangat Ana. Coba lihat ininya. Oke. Langkah-langkah yang telah dilakukan penanaman. Udah diaplikasikan kan ilmunya memilih bibit. Oke. Siap. Oke. Iya. Ana. Tim ini nanti siapa yang akan presentasi? Oh, Linda dan Rika. Oh, sama Gufran. Oke. Gimana ya? Paling tujuk-tujuk gitu ya. Oke, semangat ya. Iya. Tanah itu tanah. Apa? Gimana? Ya, ini saya. Gimana Nur Ashifa? Ada kesulitan kah? Tidak ada. Fatimah? Tidak ada. Oke, semangat ya. Iya, semangat. Ini apa namanya? Oke. Oh, pakai 2 ya penopangnya. Ya. Muhammad Hafiz, gimana? Alhamdulillah lancar. Fauzia, Gufron, Bulan,
Gimana sayang? Ada? Aman? Aman, Ibu. Oke. Iya. Oke. Silakan. Dimaksimalkan dulu, ya, ya. Dimaksimalkan dulu. Dalam penanaman. Oke, ya. Begini. Ya. Apa itu? Gimana Adrian? Iya, enggak ada ini. Ada. Oke, aman ya. Iya, aman. Langkah-langkahnya adalah Langkah-langkahnya tadi gimana? ya di sini. Apa yang pertama tadi? Mim kemas atau pindah tanam. Ada yang sesuai nggak dengan sesuai kriteria? Banyak nggak? Banyak. Banyak, oke. Tadi dipakai nggak ini? Dibasahi air dulu tadi, dibasahi dulu ya? Iya. Kenapa sampai dibasahi tadi? Ada ini, kering ya? Iya. Oke. Oke. Dengan hati-hati. Mana? Tadi jadi dibasahin atau tidak? Anunya. Dibasahin ya? Oke, dibasahin. Kenapa sampai dibasahin? Kering ya? Kering banget atau gimana kondisi tanahnya? Kering banget? Jadi itu ada yang kering banget, ada juga yang setengah kering. Jadi batasan sedikit saja. Oke. Silakan dilanjutkan sayang. Lanjutkan. Oke. Jika sudah selesai, ya, kita akan lanjutkan dengan kegiatan presentasi, ya. Oke. Kelompok mana yang siap untuk presentasi? Oh ya, mohon maaf kelompok cabe, ya. Karena yang duluan mengangkat tangan adalah kelompok tomat, ya. Kita beri kesempatan pertama untuk kelompok tomat, ya. Beri tepukan dong untuk kelompok tomat, iya. Oke. Iya, di sini saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda berbicara dengan bahasa yang mereka mengerti, maka itu akan masuk ke kepalanya. Jika Anda berbicara dengan bahasanya, maka itu akan masuk ke hatinya. Nelson Mandela. Perkenalkan, nama saya Fatimah sebagai moderator dari kelompok tomat. Dan di samping saya ada rekan saya. Apa nama? Muhammad Khalil Iman sebagai pemateri. Dan saya sebagai dakwah saya sebagai petulai. Oke, tepuk tangan dong. Yeay. Baik teman-teman, selama 5 menit ke depan kami akan menemani kalian untuk membagikan informasi terkait praktek kami pada tanaman tomat. Baik, untuk materinya saya serahkan kepada rekan saya. Langsung saja saya akan membacakan atau membacakan langkah-langkah yang telah kami susun. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencampur media tanam. Ada 5. Yang pertama, memilih media tanam atau tanah, pupuk, kandang, dan sekam. Yang kedua, mengambil media tanam dengan perbandingan yang umum adalah 2:1:1. Yang umum adalah tanah, pupuk kandang, dan sekam. Yang ketiga, mencampur media tanam agar media tanam homogen. Yang keempat, mencampur media tanam. Yang keempat, memasukkan media tanam ke dalam polybag. Yang kelima, media tanam disiram dengan air. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanaman ada 7. Yang pertama, memilih bibit tomat siap pindah tanam. Yang kedua, bibit tomat dibasahi air terlebih dahulu. Yang ketiga, mengambil bibit tomat dengan cara melepas daun dengan hati-hati. Yang keempat, membuat lubang tanam pada polybag. Yang kelima, menanam bibit tanam setinggi leher akar tanaman dalam lubang
tanam. Yang keenam, bibit tanam ditimbun dengan tanah. Yang ketujuh, tanaman disiram pakai air. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan materi. Dan selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya. Saya ingin bertanya. Oke. Silakan. Mohon disilakan. Perkenalkan, nama saya Gufran. Saya dari kelompok cabai ingin bertanya, mengapa media tanam disiram dengan air sebelum pindah tanaman ke polybag? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya dari kelompok cabai ingin bertanya, mengapa komposisi media tanam cabai harus menggunakan sekam? Iya. Kenapa komposisi media tanam cabai harus menggunakan sekam? Iya, harus menggunakan sekam. Oke. Sudah? Baik, pertanyaan pertama dari saudara Gufran, saya akan bacakan ulang. Mengapa media tanam disiram dengan air sebelum pindah tanam ke polybag? Baik, saya serahkan kepada Pak Pemateri untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab. Ada 3 media tanam disiram dengan air. Yang pertama, mencegah kerusakan akar. Yang kedua, memastikan tanaman mendapatkan cukup air setelah dipetakan. Yang ketiga, memudahkan proses pemindahan. Baik, itu jawaban dari kami atas pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Baik, pertanyaan kedua dari saudara Hafiz, saya akan bacakan ulang. Mengapa komposisi media tanam cabai harus menggunakan sekam? Silakan Pemateri untuk menjawabnya. Pertanyaan, mengapa komposisi media tanam cabai harus digunakan sekam? Jawabannya, media sekam padi memiliki daya serap air yang tinggi sehingga mampu menjaga kelembapan, mengingat akar tanaman tomat yang berkembang banyak sehingga membutuhkan banyak air. Baik. Baik, gimana kelompok cabai puas dengan jawabannya? Puas mana? Ya, Muhammad Hafiz? Gufran? Puas ibu. Oke, baik ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena sejatinya yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman kita dari kelompok tomat. Baik. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok cabai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Lalu pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Berdirinya kami di sini, kami ingin melakukan presentasi hasil praktek mengenai penanaman cabai. Kepada pemateri, dipersilakan. Baik, saya akan membacakan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencampur media tanam. Ada 5. Yang pertama adalah memilih media tanam seperti tanah, pupuk kandang, dan sekam. Yang kedua, media tanam dengan perbandingan yang umum adalah 1:1:1, yaitu tanah, pupuk, kandang, sekam. Yang ketiga, mencampur media tanam agar media tanam homogen. Yang keempat, memasukkan media tanam ke dalam polybag. Dan yang terakhir, media tanam disiram dengan air. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanaman yaitu memilih bibit cabai siap pindah tanam. Bibit cabai dibasahi dengan air terlebih dahulu. Mengambil bibit cabai dengan cara melepas daun dengan hati-hati. Membuat lubang tanam pada polybag. Menanam bibit cabai setinggi leher akar tanaman dalam lubang tanam. Bibit ditimbun dengan tanah. Dan yang terakhir, tanaman disiram dengan air. Saya kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Saya ingin bertanya, mengapa komposisi media tanam cabai harus digunakan pupuk kandang?
Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, Rizka. Mengapa media tanam harus dicampur sebelum dimasukkan ke polybag? Oke. Pertanyaan dari Abang Ai. Mengapa media tanam harus dicampur sebelum dimasukkan ke polybag? Baik, pemateri silakan dijawab. Baik, saya sebagai pemateri akan menjawabnya. Mengapa komposisi media tanam cabai harus menggunakan pupuk kandang? Yaitu pupuk kandang kaya akan berbagai macam nutrisi mikro dan mikro yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur mikro lainnya. Nutrisi ini secara perlahan akan melepaskan ke dalam tanah sehingga tersedia untuk diserap oleh akar tanaman dalam jangka waktu yang lama. Oke. Pertanyaan kedua dari Rizka. Mengapa komposisi media tanam cabai harus menggunakan pupuk kandang? Iya. Iya. Silakan. Baik, saya akan menjawabnya. Dengan mencampur media tanam secara merata, nutrisi yang terkandung di dalam akar tersebar secara merata. Hal ini memungkinkan akar tanaman menyerap nutrisi secara lebih efisien dan menyeluruh. Oke. Apakah puas? Ya, baik. Banget. Baik. Oke, saya. Yang kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi. Lebih kencang lagi. Luar biasa ya. Baik. Anak-anak, selanjutnya masih semangat? Masih. Beneran? Oke. Selanjutnya kita akan melakukan asesmen. Ya. Oke, silakan dikeluarkan handphonenya ya. Dibuka aplikasi Kahoot-nya. Ya, sambil Ibu siapkan PIN-nya. Dibuka aplikasi Kahoot-nya sambil Ibu siapkan PIN-nya. Oke. Sudah? Oke. Masuk ke seperti biasa ya. Ke Google, terus play, terus ditunggu, nanti muncul ya permintaan PIN. Oke. Ya, sudah muncul PIN-nya 284511. 2845151. Iya. Oke. Iya. Kenapa dia? Oh, gitu. Apanya? Iya, 284. Iya, boleh. 2845151. Ada yang sudah masuk? Oke. Dawam sudah masuk, Fatimah sudah masuk. Oke, Ai sudah masuk. Wulan sudah masuk, Uswatun Siva Putriani. Oke. Sudah, Bulan? Oh, Bulan sudah. Rika? Oke, siap. Oke, kita akan menunggu. Iya. Masukkan PIN-nya 2845151.
Oke, sudah? Musiknya asik ya. Nggak apa-apa sambil digini-giniin kepalanya. Oke, sudah ya? Adrian sudah? Oke, kita mulai seperti biasa. Soalnya akan muncul di layar. Jawaban silakan dipilih di HP-nya masing-masing. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Ya. Berikut yang bukan termasuk dalam kriteria bibit siap tanam adalah oke. Ayo. Oke. Ya, satu orang yang salah. Oke. Hampir semuanya menjawab benar, ada satu yang salah. Kita lanjut ke soal kedua. Oke, siapakah yang ada di urutan pertama? Roslinda. Oke, lanjut soal kedua. Ya, bibit yang telah dicabut sebaiknya langsung ditanam di lahan atau di polybag. Hal ini bertujuan untuk iya, betul. Iya. Satu orang yang salah, ya. Baik. Siapakah? Apakah masih Roslinda? Ternyata Gufron. Oke. Next, soal ketiga. Proses pemindahan bibit. Oke, masuk jawabannya. Oke. Siapakah? Iya, di urutan teratas masih Gufron. Nah, ini Fatimah mulai mengejar. Ya. Oke. Sebelum ayo, semangat. Lihat baik-baik. Iya. Oke. Selanjutnya soal masih Gufron. Fatimah sudah mengganti posisi. Oke, kejar-kejaran ini ya. Oke, kegiatan mengganti tanaman yang mati atau rusak, tanaman yang pertumbuhannya tidak normal disebut. Cepat sekali ya menjawabnya. Iya, semua benar. Oke, tidak ada perubahan karena semua benar. Kayaknya cepat banget ini ya. Oke, selanjutnya. Oke, kayak ini pertanyaan tingkat. Oke, langsung yang bisa di stek batang kangkung. Oke, masih. Ya, berikutnya. Agar bibit dapat tumbuh seragam, sebaiknya penyulaman dilakukan pada saat kapan? Oke, ya, satu orang masih ada yang salah. Ya. Oke, iya, langsung tergeser. Berikutnya, nomor 8, ciri-ciri bibit cabai yang telah siap tanam. Oke, benar semua. Selanjutnya. Oke. Gufran ini semakin melaju kencang. Oke. Iya. Soal ini ada 3 orang yang salah. Oke, soal terakhir.
Oke. Jeng jeng jeng, kita lihat. Ya. Ini tiga tertinggi dengan jawaban benar dan kecepatan yang tertinggi. Tapi nanti Ibu akan nilai di sininya sesuai jawaban yang benar ya. Wah, Gufron ya, tepuk tangan untuk Gufron. Oke. Baik adik-adik semuanya, luar biasa sekali. Baik, ya alhamdulillah kegiatan persiapan, pelaksanaan penanaman, kemudian asesmen telah kita lakukan dan telah kita lewati ya adik-adik semuanya. Lalu tadi Ibu melihat ya, Ibu melihat semuanya aktif terlibat. Semuanya pada sibuk, semuanya pada mengambil bagiannya masing-masing. Luar biasa, partisipasinya sangat tinggi sekali dari anak-anak semuanya. Tanpa dikomando oleh ketua kelompoknya, langsung bergerak, langsung ini, langsung diselesaikan. Luar biasa sekali. Artinya anak-anak betul-betul telah memahami bagaimana tentang materi penanaman ini, hubungannya dengan materi-materi kita sebelumnya, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan melakukan refleksi ya. Refleksi ada 3 pertanyaan ini, nanti yang akan dijawab. Ibu akan bagikan kertas, silakan ditulis pertanyaannya itu, nanti ditempel di sana ya. Oke, ini kertasnya. Yang pertama, apakah kalian sudah memahami materi pelajaran hari ini ya? Oke, sudah memahami materi pelajaran hari ini. Kemudian pertanyaan kedua, hal menarik apa yang membuat kalian semangat pada materi ini? Ya, oke. Segera. Iya. Oke, silakan. Ya. Untuk refleksinya anak-anak tidak perlu dituliskan nama ya. Tidak perlu dituliskan nama agar anak-anak bisa menuliskan apa yang dirasakan tanpa takut untuk Ibu tahu siapa yang memberi masukan dan menulis ini ya. Oke. Ya. Oh iya, oke. Ini sayang, ini digeser ke temannya. Oke. Ya, tidak usah ditulis nama. Nanti kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai tiga-tiganya nanti ditempelkan sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini ya. Ditempelkan sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Ya, Ibu ulangi kembali untuk refleksinya. Apakah pertanyaan pertama, apakah kalian sudah memahami materi pelajaran hari ini? Ya. Langsung dijawab saja, jawabannya saja yang ditulis tanpa menulis nama, ya. Kemudian hal menarik apa yang membuat kalian semangat pada materi kali ini? Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan kalian saat mempelajari materi ini? Cukup kertasnya di situ? Cukup? Oke. Cukup kertasnya? Iya. Oke. Menarik apa yang Oke. Hal menarik apa yang membuat Adrian semangat hari ini? Apa kira-kira? Ayo. Ya. Ditulis saja tanpa menuliskan nama. Tidak perlu takut, Ibu tahu Adrian menulis apa. Biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, Adrian, silakan. Ya. Yang sudah silakan menempel di depan. Silakan menempel di depan yang sudah. Oke.
Ya, langsung ditempel di depan. Oke. Oke. Iya. Tidak apa-apa, singkat, padat, dan jelas. Ya. Iya. Oke. Ini jatuh tadi, oke. Oke. Yaps. Oke. Sudah, tidak apa-apa sayang. Iya, enggak apa-apa. Ya, oke. Baik. Ya. Ya. Mohon izin Ibu bacakan, Ibu pilih secara acak. Sudah sangat memahami hal menarik yang membuat ini. Oke, Hafiz belum? Iya. Ibu nggak lihat kok, nggak apa-apa. Ada kegiatan prakteknya, ada games Kahootnya, ya. Ada yang menjawab seperti itu. Terus bagaimana perasaannya? Sangat senang, tenang. Ibu tidak tahu kalian menjawab apa. Baik, anak-anak semuanya, demikian materi kita hari ini dari kegiatan yang kita lakukan dari awal tadi, dari memulai. Kira-kira adakah yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Fatimah. Kesimpulan yang kita ambil dari materi ini itu Ibu, kita harus benar-benar bisa memilih bibit, karena bibit yang sehat akan menghasilkan tanaman yang sehat pula. Betul sekali, tepuk tangan. Ya. Bibit yang sehat berawal dari tanaman yang sehat berawal dari bibit yang sehat. Betul sekali. Selain itu anak-anak, teknik penanaman itu harus kita kuasai. Harus kita biasakan dan harus kita sesuaikan dengan jenis tanamannya, ya. Ini kebetulan sayuran daun, buah semua. Ada buahnya, ada ini tomat, ini cabai begitu. Kebetulan masih mirip-mirip begitu. Tapi nanti kemudian hari harus kita sesuaikan tekniknya, kriteria kita memilih bibit juga harus disesuaikan. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, ternyata ya, dari seluruh rangkaian budidaya yang kita lakukan, termasuk tadi mulai dari persiapan ya untuk kegiatan penanaman ini, ternyata memang harus dilakukan secara kompleks anak-anak semuanya. Harus kita membutuhkan keterampilan ya, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya dalam kegiatan budidaya ini, dalam penanaman di polybag seperti ini. Tidak harus itu, tapi untuk semuanya juga. Kemudian yang kita sadari hari ini setelah kita mempelajari ini adalah anak-anak kita mulai menyadari bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pertanian kita. Secara tidak sadar dalam proses kegiatan yang kita lakukan tadi, kita menyadari pentingnya untuk menjaga lingkungan pertanian. Dengan cara apa? Kita menggunakan media tanam yang berasal dari bahan organik. Kita menggunakan tanah, kita menggunakan pupuk kandang, kita menggunakan sekam padi yang merupakan limbah anak-anak semuanya. Limbah itu dibuang, tetapi limbah yang memang kaya akan bahan organik yang masih bisa kita manfaatkan. Itulah kenapa. Jadi keterampilan tetap harus diasah ya, karena sesuatu yang biasa kita lakukan akan menjadi terbiasa. Kita bisa karena
biasa. Seperti itu ya. Nah, kemudian sebelum kita tutup materi kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan kita berdoa dulu ya. Tadi sudah ketua kelas yang memimpin doa. Kali ini kami minta kepada sekretaris Muhammad Hafiz, silakan memimpin doa. Ayo nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup pelajaran ini, alangkah banyak kita berdoa. Doa jadikan doa baik. Iya, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ananda Hafiz. Baik anak-anak, sebelum ibu tutup, ibu ingin mengutip kalimat indah dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ibu tutup pertemuan materi hari ini, materi penanaman bibit tanaman sayur dengan sebuah pantun. Ananda Adrian pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan berkesan. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Ananda semuanya atas perhatiannya, atas partisipasinya, atas segalanya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Sampai ketemu lagi.